Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Al Rasyid TV. Teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit soal masalah rambut pitak. Mengapa? Karena ternyata masih banyak dari teman-teman semua yang bertanya tentang masalah pitak ini kepada saya. Bang, apakah pitak ini bisa disembuhkan atau tidak? Dan kalau bisa, maka bagaimanakah caranya? Nah, sebenarnya pitak itu apa sih? Pitak itu adalah kerontokan rambut yang ada pada sebagian area kepala. Bisa satu atau lebih di beberapa area maksudnya. Dan dalam kedokteran, pitak ini diistilahkan dengan alopecia areata. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar tentang alopecia ini. Sebenarnya teman-teman, pitak ini bisa tumbuh kembali rambut yang ada di area tersebut, namun memerlukan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengobatan. Tapi rambut yang tumbuh itu biasanya teksturnya lebih halus daripada rambut yang sebelumnya. Bahkan warnanya agak kekuning-kuningan, ada juga yang malah putih. Artinya, kondisi rambut yang tumbuh secara alami tanpa adanya pengobatan di area pitak itu berbeda dengan rambut sekelilingnya. Bagi teman-teman yang mengalami masalah pitak, sebenarnya pitak ini tidak sampai membahayakan pada kesehatan kita. Hanya saja sangat mengganggu pada penampilan, terutama buat kaum laki-laki. Meskipun pada umumnya rambut pitak bisa tumbuh kembali, tapi ada sebagian kecil, sekitar 10%, yang mengalami pitak secara permanen, yaitu tidak bisa tumbuh kembali rambut di area tersebut. Pertanyaannya adalah apakah ada cara untuk mengatasi masalah pitak tersebut? Hingga saat ini belum ada pengobatan yang secara khusus dapat menyembuhkan masalah pitak ini secara tuntas. Artinya, masalah pitak ini dapat kambuh kembali suatu saat. Meskipun demikian, seorang dokter, jika teman-teman berkonsultasi dengan dokter, biasanya akan bisa memberikan cara agar rambut tumbuh kembali di area pitak tersebut. Berikut adalah beberapa cara terampuh untuk mengatasi rambut pitak. Nomor 1 adalah terapi kortikosteroid. Terapi ini yaitu dengan melakukan injeksi steroid pada area kepala yang pitak. Hal ini bisa dilakukan sebanyak 4 hingga 6 minggu sekali, tentunya dengan petunjuk dari dokter ya. Selain daripada itu, bisa juga dengan cara mengkonsumsinya atau menggunakan krim steroid. Cara ini cukup ampuh, tapi teman-teman harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter, karena dokter akan mengerti keadaan teman-teman sehingga bisa memberikan saran yang terbaik untuk mengatasi pitak yang teman-teman alami. Yang kedua adalah menggunakan sampo atau tonik yang ada kandungan minoksidilnya. Sampo atau tonik yang ada kandungan minoksidilnya ini sangat berpengaruh untuk masalah pertumbuhan rambut, yaitu bisa mempercepat di dalam proses pertumbuhan rambut. Seperti tadi, sebaiknya sebelum menggunakan minoksidil, terlebih dahulu teman-teman berkonsultasi dengan dokter. Tujuannya adalah agar teman-teman mengetahui dosis yang dibutuhkan untuk mengatasi pitak yang teman-teman alami. Biasanya seorang dokter akan memberikan dosis sesuai dengan usia dan jenis kelamin dari teman-teman semua, karena ini sangat berpengaruh pada efek samping yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus tertentu, penggunaan minoksidil memang bisa menyebabkan efek samping yang cukup mengganggu kesehatan teman-teman. Makanya disarankan sebelum menggunakan minoksidil terlebih dahulu, teman-teman berkonsultasi dengan dokter agar teman-teman tidak terganggu dalam masalah kesehatan yang lain. Yang ketiga adalah menghindari stres.
Meskipun teman-teman sudah mencoba terapi-terapi seperti yang saya sebutkan di atas tadi, tapi jika teman-teman belum bisa mengurangi atau menghindari masalah stres ini, maka ini dapat memicu pitak kembali. Karena pada umumnya stres itu adalah pemicu rambut pitak. Stres yang dimaksud bisa karena masalah keluarga, masalah keuangan, atau masalah apa saja yang menjadi beban pikiran. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mudah stres, bisa saja itu yang menyebabkan rambut teman-teman menjadi pitak. Yang keempat adalah memperbanyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Memperhatikan asupan makanan itu juga bisa menjadi salah satu kunci berhasilnya menyembuhkan rambut pitak, teman-teman. Terutama makanan yang banyak mengandung protein. Protein ini bisa didapat dari daging, ikan, telur, kacang-kacangan, atau apa saja yang di situ banyak mengandung protein. Sebab ternyata protein ini termasuk salah satu zat yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan rambut. Selain protein, juga makanan yang banyak mengandung omega 3, zat besi, serta vitamin A, C, D, dan E. Yang biasanya ini terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan susu. Saya kira makanan-makanan tersebut sangat mudah untuk didapatkan di sekitar kita. Jadi upayakan teman-teman selain melakukan terapi yang sudah saya sebutkan tadi, juga mengimbangi dengan pola makan yang baik dan bergizi. Tidak harus mahal, tapi bergizi. Dan itu mudah didapatkan. Tujuannya adalah agar mempercepat proses pengobatan rambut pitak, agar rambut teman-teman cepat tumbuh kembali. Walaupun mungkin mengatasi rambut pitak ini tidak mudah ya, terutama bagi teman-teman yang sudah pernah mengalaminya, cukup sulit. Ya, saya hanya bisa memotivasi atau menyemangati teman-teman untuk tidak segera berputus asa, coba cara-cara yang lain, atau cara-cara yang saya sebutkan tadi. Siapa tahu dengan cara seperti itu teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang perlu diingat lagi adalah kecepatan pertumbuhan rambut setiap orang itu bervariasi, tidaklah sama. Ada yang cepat, ada juga yang butuh waktu lama. Maka teman-teman jangan cepat berputus asa, terus disiplin dalam melakukan terapi, juga perlu kesabaran. Semoga teman-teman berhasil mengobati rambut pitaknya. Dan mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai rambut pitak. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.